Shalom Karis Kids. Apa kabar semuanya? Kak Pinkan apa kabar? Luar biasa Kak Iskandar. Wah, luar biasa. Tapi Kak Pinkan, aku mau tanya deh. Dan adik-adik semua, kira-kira siapa nih yang masih ingat pelajaran Alkitab kita beberapa minggu ini? Siapa yang masih ingat? Ayo, Kak Pinkan ingat gak? Ingat, apa tuh Kak? Janji Tuhan, ya dan amin. Wow, amin. Dan adik-adik semua juga harus percaya dengan itu ya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya Kak? Apa ya Kak? Nggak sabar ya kita mau dengerin pelajaran hari ini. Iya, mendingan kita langsung mulai aja kali ya, buru-buru ya. Yuk. Tapi sebelumnya ya, kita ambil perjamuan dulu kali ya. Benar. Di mana ya tempat perjamuannya? Di mana ya? Kak Pinkan tahu nggak di mana kira-kira? Di meja belajar. Emang iya meja belajar ya? Atau dalam kulkas deh Kak kayaknya. Bisa juga. Mending kita ajak adik-adik buat cari dulu, kita buat ambil elemen perjamuannya yuk. Yuk. Kita hitung sama-sama yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Ayo kumpul lagi. Kita kumpul, adik-adik kita semua bangkit berdiri. Dan sama-sama kita ucapin yuk Kak. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Karis Kids. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Kak Iko percaya semuanya baik-baik saja ya. Hari ini bersama Kak Maya dan Kak Belinda kita akan memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online Karis Kids. Buat semua yang di rumah yang sudah siap buat memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Oke, bangkit ya. Sama-sama kita doa dan ikuti Kak Iko ya. Yuk. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kami menjadi anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Hari ini kami mau tinggikan nama Tuhan Yesus dalam ibadah Karis Kids. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Yuk sama-sama kita menari, bernyanyi buat Tuhan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
sama-sama siapin hatinya. Kita mau bersyukur kalau semua janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita semua. Yuk sama-sama siapin hatinya, angkat kedua tangannya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yuk adik-adik semua yang percaya, semua yang sudah mendengar kabar baik. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus selalu setia dengan janji-janjinya. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita semua. Yuk sama-sama kita mau nyatakan amin, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin, 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 amin,
Hai adik-adik Karis Kids, saatnya untuk kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menyiapkan elemen perjamuan kudus di rumah, baik berupa roti atau crackers, sirup, atau jus anggur. Kita akan berdoa bersama, adik-adik di rumah ikuti Kak Iko ya. Yang pertama, kita angkat dulu tubuh Tuhan. Mari bersama-sama Kak Iko kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, yang menjadi keselamatan untuk aku dan seluruh keluargaku, yang menjadi kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan rohku. Dan kami percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman, nyatakan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mengangkat anggur. Kita berdoa, ikuti Kak Iko ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang kudus, darah perjanjian yang baru yang kekal, darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang menjadi pembenaran bagi hidupku. Hanya oleh darah Tuhan Yesus, kami semua menjadi anak-anak yang telah ditebus. Kami percaya karena darah Tuhan Yesus, kami semua menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan, aku menjadi orang benar, aku menjadi orang kudus, dan menerima semua janji, semua berkat sebagai orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita minum. Dengan iman nyatakan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama memberitakan kematian Tuhan. Kita telah melakukan perjamuan kudus. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk, agar hari ini adik-adik Karis Kids semuanya menjadi anak-anak yang paling disayang sama Tuhan dan anak-anak yang paling diberkati Tuhan. Amin. Yuk sama-sama Kak Iko kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Kau telah memberikan tubuhmu, mencurahkan darahmu, agar hari ini kami percaya kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami menjadi kesayangan Bapa di sorga, bukan karena perbuatan kami, tapi sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi segala janji-Mu bagi setiap kami. Janji-Mu yang terbaik akan digenapi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kami semua adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hai adik-adik Karis Kids, apa kabarnya kalian hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bisa mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti
kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, yuk sebelum kita mulai, katakan bersama Kak Kris, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Sekali lagi yuk kita katakan, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita mulai nih cerita kita hari ini, Kakak mau nanya dulu nih. Siapa yang di sini percaya kalau janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya kalau janji Tuhan itu bukanlah ya dan tidak, tetapi di dalam Tuhan Yesus janjinya hanya ada ya dan amin, atau artinya adalah pasti akan terjadi bagi kita semua. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita dari cerita minggu sebelumnya nih. Masih tentang cerita bangsa Israel loh, yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb untuk memasuki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Kalian masih ingat nggak? Nah, kita ulang sedikit ya. Jadi, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar nih bahwa Kaleb dan Yosua bisa masuk ke tanah yang sudah Tuhan janjikan karena mereka tetap percaya kepada janji Tuhan dan tetap memperkatakan semua yang baik yang mereka percaya akan terjadi. Mereka memiliki iman percaya yang berbeda dari 10 orang pengintai lain yang pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka sama seperti sedang berkata, amin. Atau yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Nah adik-adik tahu nggak? Kata amin atau dalam bahasa Inggris amen berasal dari bahasa Ibrani yaitu amen, yang artinya adalah terjadilah kepadaku atau so be it unto me. Nah, melihat bagaimana iman percaya Kaleb dan Yosua, Tuhan pun menunjukkan kesetiaannya kepada mereka. Ketika Tuhan sudah berjanji seperti yang tertulis pada kitab Yosua, kita baca sama-sama ya, dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Adik-adik, Tuhan kita yang begitu setia, Ia selalu menggenapi janjinya itu. Lebih lagi, Ia bahkan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang bisa tahan berdiri menghadapi bangsa Israel loh adik-adik. Bangsa Israel akhirnya berhasil masuk ke tanah perjanjian, dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, kita baca sama-sama yuk. Dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, Karis Kids, ketika Kaleb dan Yosua tetap menaruh iman percaya mereka, yang terjadi dan yang digenapi kepada mereka bukan hanya sebagian dari janji Tuhan loh. Tetapi dalam ayat tadi kita bisa melihat segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Di Alkitab dituliskan semuanya terpenuhi. Wah, keren banget ya adik-adik. Semua janji Tuhan dipenuhi dalam hidup mereka. Bahkan ukuran dari kata semua yang dimaksud di sini adalah seluruh negeri dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan ternyata adik-adik tahu nggak? Tanahnya begitu luas dan besar loh. Janji Tuhan begitu luar biasa ya adik-adik. Dikatakan bahkan sampai begitu luasnya Yosua belum sempat menduduki banyak negeri. Kita baca yuk dari Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki.
Karis Kids, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal yang baru. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, kepada adik-adik, kepada Kak Kris, janjinya itu ternyata besar sekali. Bahkan lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan atau kita bayangkan. Kita tidak akan pernah bisa mengukurnya. Amin. Dan bahkan lebih kerennya lagi, kita sudah baca ayat ini setiap minggu pada bulan ini. Kita baca lagi yuk, dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekarang coba kamu bayangkan, kalau Tuhan yang memberikan janji kepada kamu dan kamu sudah mengetahui kalau janjinya selalu ya dan amin, atau akan terjadi, pasti terjadi kepada kamu pasti akan menerima semua janji itu, dan bahkan yang akan kalian terima itu pasti jauh lebih besar dari yang kalian bisa bayangkan atau pikirkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan ketika kamu mempercaya hal itu, kamu juga sedang memberikan kemuliaan kepada Allah yang sudah memberikan janji itu kepada kamu. Jadi adik-adik, teruslah ingat ya, ketika kamu mendengar janji dari ayat firman Tuhan dan kamu percaya bahwa setiap janjinya akan terjadi pasti lebih besar dari apa yang bisa kamu pikirkan atau bayangkan, kamu akan pasti sangat bersemangat untuk berkata amin ketika kamu mendengar janji yang disebutkan dari firman Tuhan. Sama seperti contohnya ketika kamu sedang berbicara dengan teman kamu, lalu kamu setuju akan apa yang ia katakan. Kamu pasti akan meresponnya dengan penuh semangat dan percaya. Nah adik-adik, dalam hal ini ketika kamu mendengar janji Tuhan bagi kamu bisa meresponnya juga dengan semangat melalui berkata amin. Karena dengan berkata amin, kamu sedang mendeklarasikan untuk janji itu terjadi dalam hidup kamu. Dan ketika kamu percayakan hal itu, percayalah, bukan hanya setengah janji yang akan terjadi. Dari ayat sebelumnya, kita sudah belajar bahwa semua yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Selain itu adik-adik, jangan lupa juga ketika kamu berkata amin untuk setiap janjinya, kamu juga sedang memuliakan Allah loh. Kamu sedang menyatakan dengan begitu kuat bahwa kamu percaya setiap perkataan Allah adalah benar dan Ia sanggup untuk membuat segala sesuatunya terjadi dalam hidup kamu. Amin. Yuk, sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan mengenapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Karena di dalam Kristus hanya ada ya dan amin bagi semua janji Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Tapi aku masih belum mau udahan, Kak. Tenang aja Kak Pinkan, semua ibadah online service dari Charis Kids masih bisa diputar ulang loh di YouTube channelnya Charis Kids. Wow, asik. Yes, dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis. Dan setelah itu jangan lupa untuk kirimin juga hasil aktivitasnya ke kakak-kakak Charis Kids. Supaya apa tahu gak Kak Pinkan? Tahu. Supaya dapat Bintang Charis. Yeay, tapi Kak, kalau misalnya ada yang belum dapat bukunya gimana tuh ya Kak? gampang, Kak. Caranya adalah
Kamu tinggal message atau minta tolong orang tua kamu untuk menghubungi kakak-kakak Charis Kids melalui Instagram @chariskids. Oh gitu, oke deh Kak. Oh iya, sama masih denger-dengernya lagi nih ya. Jangan lupa sebentar lagi kita udah mau mulai ibadah onsite sama-sama. Ya, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya sampai kita bisa ibadah sama-sama. Betul Kak, berarti untuk sekarang kita ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus mengasihimu.